A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, pagi ini saya akan membacakan kepada kalian beberapa ayat Quran dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang dimana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan orang-orang yang berperang di jalan Allah itu sudah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kalian saja yang tidak mengetahui. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan dari harta, buah-buahan, dan jiwa. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali kepadanya. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Tuhannya dan berserta rahmat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun kalian berada, ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya ada dua cara apabila kita sedang ditimpa kesulitan. Bagaimana caranya itu? Kita meminta tolong kepada siapa? Dengan apa kita meminta tolong? Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dan di ayat berikutnya juga diucapkan, mengapa demikian? Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan juga di ayat berikutnya diucapkan, janganlah sekali kalian mengatakan bahwa orang yang berperang jalan Allah itu sudah mati, padahal mereka hidup, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Itu ditunjukkan kepada kita yang melihat para orang-orang di luar sana yang berjuang demi negara dan agama mereka. Kita menganggap mereka sudah mati karena terbunuh atau karena apapun, tapi sebenarnya tidak. Mereka hanya diangkat oleh Allah ke tempat yang lebih tinggi derajatnya. Dan di ayat berikutnya juga dijelaskan, wala nabluwannakum, di mana di situ dijelaskan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, minal khaufi wal ju'i, sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kurangan dari harta, wal anfus, jiwa, samarat, dan buah-buahan. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan mendapatkan ujian sedemikian, seperti rasa takut, rasa gelisah ketika kita menghadapi suatu persoalan yang jika kita salah mengambil langkah akan merugikan kita. Dan juga kita pasti di beberapa saat akan mendapatkan namanya naqsi minal amwal, kekurangan dari harta. Entah itu kita terbelit hutang, ataupun kita tidak sadar kita telah lalai untuk menyisihkan beberapa harta kita yang harusnya dipakai untuk kemaslahatan, malah dipakai untuk kepentingan diri sendiri, ego sendiri, tanpa memikirkan ke depannya. Dan itu pasti akan terjadi karena sudah dijelaskan, wala nabluwannakum, kami sesungguhnya benar-benar akan menguji kalian. Khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi, kekurangan dari jiwa. Kekurangan dari jiwa maksudnya adalah lemahnya iman.
setiap orang pasti akan mengalami yang namanya melemahnya iman. Melemahnya iman itu seperti kita tiba-tiba ketika sedang sholat mengalami rasa kantuk, ketika membaca Quran mengalami rasa kantuk juga, atau kita ketika ingin bersedekah terasa berat. Itu salah satu bentuk dari naqsi minal amwal wal anfusi wal anfusi was samarat, dan buah-buahan. Seperti apa? Musim kemarau yang berkepanjangan, atau sebaliknya musim hujan yang berkepanjangan, sehingga beberapa sembako atau apa menjadi naik harganya. Itu salah satu contoh minat samarot dari buah-buahan. Buah-buahan tidak berarti buah-buahan, bisa juga dengan panen atau apa dengan segala macam. Dan di ayat berikutnya diberitahukan, wabasyiris sobirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Apa itu orang-orang yang bersabar? Seperti apa mereka? Dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan salawat dari Tuhannya dan rahmat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dari kesimpulan semuanya adalah salah satu cara kita agar apabila kita dihadapkan oleh sebuah masalah yang di mana kita mengalami gelisah, menjadi gelisah, atau mengalami hal-hal yang buruk dan merasakan hal-hal yang buruk seperti marah, sedih atau segala macam, jangan lupa masih ada Allah. Dan kayak diberitahu di ayat sebelumnya, bisobri wassalah, itu tolonglah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang selalu senantiasa bersabar atas segala ujian ditimpakan kepada kita. Barakallahu walakum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.